Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah sekian lama, akhirnya color spread One Piece keluar juga. Dalam color spread One Piece chapter 1076, kita dilihatkan anggota kelompok topi jerami memakai pakaian yang terlihat modern. Bila kita lihat secara menyeluruh, tampaknya tidak ada poin penting atau clue yang diberikan oleh Oda pada color spread tersebut. Atau memang tidak kelihatan atau kami yang tidak melihat clue tersebut. Chapter 1076 berjudul Teman Lama, yang mana hal ini merujuk kepada seseorang yang bertemu dengan temannya kembali. Siapakah orang tersebut? Berikut penjelasannya. Cerita masih pada ketegangan dari Luffy dan yang lain yang sedang dihadapkan oleh dua Seraphim di hadapan mereka. Sementara dalam ketegangan, Kaku dan Lucci meminta Zoro dan Luffy untuk melepaskannya. Karena pastinya jika mereka melepaskan borgolnya tersebut, Kaku dan Lucci bisa membantu. Kaku beralasan jika setelah masalah ini usai, Luffy boleh memborgol mereka lagi. Tentu saja Zoro merasa enggan membuka borgol tersebut karena Kaku dan Lucci adalah pembohong ulung. Tetapi tanggapan dari Luffy sungguh berbeda. Ia malah menyetujui hal tersebut. Dikala pembicaraan tersebut, Ash Hawk melakukan tebasan yang mematikan ke arah Luffy dan Zoro. Untungnya dengan sigap mereka berdua bisa menghindarinya sambil membawa Kaku dan Lucci. Zoro mau menolong Kaku seperti itu karena dia tidak mau lawannya mati konyol seperti itu. Lalu Shaka bertanya apa alasan CP0 datang ke tempat ini. Lucci dengan muka serius menjelaskan bahwa dirinya datang ke sini untuk membunuh semua Vegapunk yang ada. Kaku yang mendengar ucapan tersebut langsung memarahinya karena Lucci terlalu terbuka seperti itu. Shaka berkata sepertinya Stussy tidak akan membiarkanmu pergi karena sekarang Stussy sudah berada di pihak Vegapunk. Tentu mendengar hal itu, Lucci pun hanya menjawab bahwa dirinya tidak akan memaafkan wanita tersebut. Tak terasa setelah tebasan yang dibuat oleh Ash Hawk sebelumnya, sekarang mereka berada di dalam lab. Saat itu Zoro sangat terkejut dan mendengar suara Nami dan lainnya yang sepertinya juga mendapatkan perlawanan dari Seraphim. Luffy langsung bertanya kepada Shaka ada berapa Vegapunk yang harus dilindungi sambil meminta kunci borgol batu laut. Sepertinya Shaka yang sudah sangat percaya kepada Luffy langsung mempercayakan CP0 kepadanya. Tetapi sebagai gantinya dia harus melindungi Stella. Luffy yang sudah mempunyai kunci itu langsung memprovokasi Lucci bahwa meskipun aku telah membebaskanmu, tetap saja kau mungkin tidak bisa mengalahkanku. Jadi jika setelah aku lepaskan nanti, jangan menyakiti Nami dan lainnya. Tentu saja Lucci yang dihina seperti itu langsung marah tak karuan dan mengatakan nantinya akan membunuh semua kru topi jerami dan yang terakhir adalah kau Luffy. Tanpa disadari karena pertengkaran mereka berdua secara mengejutkan dari arah belakang melepaskan jurus Urushock dan menghancurkan tempat tersebut. Beruntungnya Luffy telah melepaskan borgol batu laut itu sebelum mengenai mereka. Lalu dalam panel ganda kita diperlihatkan Luffy sudah memasuki mode Gear 4. Luffy mengatakan maafkan aku Bonnie, kali ini aku benar-benar akan menghabisi ayahmu. Sebaliknya Lucci juga sudah masuk mode hybridnya dan siap melakukan jurus andalannya. Gabungan serangan dari Luffy dan Lucci cukup mengejutkan, di mana Lucci dengan Rokugan dan Luffy dengan Kongan menghantam habis Esper sampai keluar dari lab. Sedangkan yang mengatasi Esper adalah Zoro dan Kaku. Saat itu Zoro menggunakan jurus Purtagori Onigiri dan Kaku dengan jurus Tempest Kick White Thunder. Seketika itu Ash Hawk dilesatkan dengan sangat jauh oleh mereka berdua hingga menghantam bebatuan besar dari lab. Scene berpindah dari ruangan aneh di suatu tempat di Egghead. Terlihat di situ CP5, CP7 dan CP8 sedang terkurung di tempat tersebut sampai mengering dan beberapa tubuh mereka berdarah. Mereka bertanya-tanya apakah bisa keluar dari tempat ini. Mereka semua merasa kelaparan dan mau mati. Dijelaskan bahwa 2 bulan yang lalu setelah menginvestigasi Egghead, agen CP yang berniat meninggalkan pulau malah dihadang oleh Hiyu. Akibat hal itu mereka terpaksa mundur. Akan hal itu 1 bulan kemudian ditugaskanlah CP selanjutnya untuk menyelidiki agen CP yang hilang. Tetapi tidak disangkanya mereka semua berakhir di tempat yang seperti ini. Salah satu dari agen CP di sana menduga bahwa yang melakukan semua ini adalah Vegapunk. Dan ternyata sekarang mereka bersama dengan Vegapunk yang ada di tempat ini dengan luka di bagian kepalanya. Entah apa yang terjadi dengan Vegapunk, satu hal yang pasti mereka juga kebingungan dengan situasi yang ada di depannya. Nah, siapakah yang menjerumuskan Vegapunk ke tempat seperti ini? Pastinya yang melakukan hal ini adalah si pengkhianat itu. Tetapi anehnya kenapa si pengkhianat itu juga tidak melepaskan anggota pemerintahan seperti CP. Nah, jadi makin menarik nih apa motif dari pengkhianat ini. Kemudian secara tiba-tiba Vegapunk berpikir di dalam hatinya mempertanyakan bagaimana bisa studi tentang Poneglyph bisa bocor ke pemerintah dunia. Kemudian di perairan Egghead diberitahukan bahwa ada 100 kapal siap perang diberangkatkan dari G4 menuju Egghead. Nah, di sini juga aneh kenapa G14 tidak menurunkan armadanya. Padahal G14 adalah pangkalan angkatan laut terdekat.
Lantas apakah Garp sudah membawa armada dari G14? Patut kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa. Cerita berpindah ke tempat yang baru di dunia One Piece. Tepatnya kita diperlihatkan suatu pelabuhan kecil di Pulau Elbaf. Terlihat ada seorang anak kecil dengan helm petarung khas dari Pulau Elbaf sedang ngambek. Penyebab masalahnya adalah dia tidak boleh ikut sebuah bajak laut. Anak kecil itu mengatakan kepada bajak laut tersebut bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi bos besar. Nah, yang diajak anak kecil itu berbicara tak lain adalah Shanks dan semua anggotanya. Pastinya Shanks tidak asing dengan situasi ini, dan juga mengatakan hal yang sama kepada bocah tersebut. Tak berapa lama setelah itu, Rockstar memberitahu Shanks bahwa anak nakal itu mulai berulah lagi menyerang kita. Tak lain yang dimaksud oleh Rockstar adalah bajak laut Kid. Mendengar hal itu, Shanks mengatakan sepertinya itu akan menjadi sebuah pertempuran besar. Terserah hal ini baik atau buruk, semua sudah mempersiapkannya. Lalu dengan ekspresi tersenyum, kita akan menemui teman lama meskipun kita sudah mati. Entah apa yang dimaksud oleh Shanks ini, yang pasti semua kru mengatakan ayo kita berlayar. Saat Shanks dan lainnya berjalan keluar, ternyata di belakang ada dua monster yang sangat tidak asing. Tak lain adalah Dory dan Brogy. Mereka berdua mengatakan aku tidak mau membuat pulau ini hancur, jadi kita selesaikan masalah ini di depan saja. Lalu kita dilihatkan satu gambar panel yang begitu epik, di mana Shanks bersama semua krunya siap bertempur, atau dengan kata lainnya Dory dan Brogy juga mempunyai hubungan dengan bajak laut Akagami. Entah mereka anggota atau aliansi, jika dilihat dari sini sepertinya mereka berdua adalah aliansi dari bajak laut Akagami. Shanks memberi perintah kepada Rockstar untuk menyampaikan perkataan ini kepada Kid. Dia memilih menyerahkan Poneglyph atau bertarung. Sepertinya Shanks sudah benar-benar serius untuk memulai perjalanan mereka menuju One Piece. Kemudian di perairan Elbaf kita bisa lihat kalau Kid dan bawahan dari Shanks sudah mulai bertarung. Kid di sini sangat bersemangat sekali agar bisa membalaskan dendamnya yang dulu. Akhirnya di sini dijelaskan kenapa lengan dari Kid bisa hilang. Ternyata sebelum sempat melawan Shanks, Kid sudah kewalahan melawan para anggotanya. Ini adalah hal yang sangat tidak adil menurut Killer. Tetapi kini adalah saatnya untuk membuktikan kekuatan mereka. Jadi memang benar bahwa anggota bajak laut Akagami semengerikan itu, dikarenakan Kid sudah kewalahan melawan anggotanya saja. Panel diakhiri dengan Shanks dan seluruh anggotanya berjalan keluar menuju ke tepi pulau dan akan menghadapi bajak laut Kid dengan kekuatannya sendiri. Tatapan serius Kid terlihat jelas ingin membunuh, sedangkan Shanks terlihat sedikit iba kepada Kid. Well, hanya itu saja seluruh informasi dari chapter 1076. Sayang sekali minggu depan libur, padahal seharusnya selanjutnya akan sangat seru untuk dinantikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.